Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa ma'bad. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih menakdirkan kita dapat menyelenggarakan acara harlah CRA El Santang, CRA Buntang. Semoga dengan harlah ini semangat kita, kemilitansian kita dan dakwah kita terus dapat berjalan, dan panjenengan semua keluarganya dan juga kesabaran membantu sesama untuk menggapai kesembuhan senantiasa diberi ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya saya mohon maaf setelah salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya saya mohon maaf karena tadi sebenarnya mau live, cuman karena beberapa kendala tadi sudah saya tunggu 1 jam di tempat, ternyata tidak konek-konek, mungkin masalah teknis lah intinya begitu. Namun mudah-mudahan walaupun ini hanya reka ulang atau video rekaman, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan kita terus semangat dalam mendakwahkan Al-Quran sebagai syifa. Amin ya rabbal alamin. Para praktisi Jamiah Ruqyah Aswaja dan segenap para warga Nahdliyin di Buntang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usikum binafsi wa taqullah. Dalam kesempatan harlah CRA Buntang ini saya mewasiatkan kepada diri saya sendiri dan kepada panjenengan untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara berusaha semaksimal mungkin secara zahir, secara batin untuk taat kepada Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, baik yang makruh maupun terutama yang haram. Fa inna khairaz zadi taqwa, karena sesungguhnya bekal kita ke akhirat adalah hanya dengan ketakwaan, bukan karena keluarga, bukan karena harta, bukan karena amal, tapi karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya yang saya ingin wasiatkan kepada diri saya dan sendiri dan kepada panjenengan semua adalah meruqyah itu jangan niat sembuh semata. Saya ulangi, kalau meruqyah itu jangan niat sembuh semata. Kenapa? Karena kalau pasien kita sembuh, nanti kita sombong merasa bahwa diri kita lah yang menyembuhkan, dan kita melupakan firman Allah, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Padahal kalau sembuh, ingat kalian ini ibaratnya cuman tukang suwuk 300.000, atau bahkan ada yang Ustadz Fauzi itu malah 150 atau berapa itu. Makanya enggak, kalau tidak di upgrade ya kurang manti. Namun kalau kita tidak sembuh pasien kita putus asa. Jadi saya ulangi, kalau pasien sembuh kita merasa sombong, kalau tidak sembuh kita patut putus asa. Ini sudah saya ruqyah tapi tidak sembuh, besoknya lagi ketika ada orang ngajak berobat dengan Quran kita nggak enggan. Kenapa? Karena sering nggak sembuh. Ini karena niat kita salah dalam ruqyah, atau niat salah dalam berobat dengan Al-Quranul Karim. Kemudian lalu bagaimana kita ini cara niat kita supaya ketika meruqyah? Yang pertama yaitu hendaknya kita kalau meruqyah niatkan pertama taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena
meruqyah atau berobat dengan Al-Quran ini dianjurkan Allah sebagaimana firman-Nya, qul huwa lil ladzina amanu hudan wa syifa. Katakan Al-Quran itu petunjuk, wa syifa, dan obat. Maka kalau orang ini biasanya selama dia tidak mukmin, maka Al-Quran itu tidak akan menjadi syifa. Kita sering temui orang itu diruqyah puluhan kali bahkan ratusan, terus berobat di luar daerah, tapi mereka juga gak sembuh. Kenapa? Karena kurang mukmin gitu, kurang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebagaimana Allah mengatakan demikian. Dan juga kanjeng kita taat kepada Rasul karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menganjurkan kita berobat dengan Al-Quran. Khairud dawa Al-Quran, sebagaimana dikisahkan dan diriwayatkan di kitab di kitabnya Sayyid Ali Al-Mabiki dalam kitab Abwal Al-Faraj, khairud dawa Al-Quran. Oleh sebab itu, sekali lagi, niat kita itu dalam meruqyah bukan hanya sembuh semata, tetapi karena taat Allah dan Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa taat kepadaku maka dia akan masuk surga. Jadi kalau kita taat ketika Rasulullah menganjurkan kita taat, insya Allah kita akan masuk surga biidznillah karena kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya, kalau niat meruqyah itu selain kita taat kepada Allah adalah kita mengagungkan Al-Quran. Sebagaimana kisah yang sering saya kisahkan dalam kitab Khawasul Quran karya Al-Imam Al-Ghazali, disebutkan ada seorang laki-laki yang dia dikenal sebagai seorang peruqyah. Dia ini sering meruqyah. Ketika ada orang diruqyah sembuh, apapun masalahnya, psikis, medis maupun gangguan gaib, itu sembuh. Kemudian ada temannya itu bertanya kepada dia, alaka ilmun bidzalik, apakah kamu punya ilmunya, kenapa orang itu setiap berobat kepada kamu selalu sembuh? Kemudian dia mengatakan, iqra wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Jadi dia mengatakan biruqyatin wahidatin, dengan hanya satu ayat saja dia menyembuhkan orang yang sakit. Wasyafi huwallahu azza wajal, dan yang yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian summa mata ba'da dzalik, yang ahli ruqyah itu dia meninggal dunia. Kemudian laki-laki saudaranya tadi, temannya tadi, bermimpi ketemu dia. Kemudian dia bertanya kepada peruqyah yang meninggal tadi, ma fa'alallahu bik, apa yang dilakukan Allah kepadamu setelah kamu mati ini? Kemudian dia menjawab sebagaimana yang dikisahkan dalam kitabnya Imam Al-Ghazali dalam kitab Khawasul Quran. Dia menjawab, qad ghafara li rabbi bi ta'zilil Quran wa ta'zimihi, aku diampuni Allah Subhanahu wa taala karena aku mengagungkan dan memuliakan Al-Quran. Maka kita dapat mengambil i'tibar dalam kisah ini bahwa sesungguhnya kita berobat dengan Al-Quran bukan hanya ingin sembuh semata, bukan ingin sembuh semata, tetapi kita mengagungkan dan memuliakan Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran itulah kita akan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan remehkan amalmu, meskipun itu sedikit, barangkali dia bisa membuat ridho Allah sehingga membuat kamu masuk surga. Dan jangan juga meremehkan maksiatmu sedikit, walaupun itu kamu tidak mengira, mungkin saja bisa jadi menjebloskanmu ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perempuan yang bermaksiat kepada Allah hanya karena tidak memberi makan kucing. Itu kan remeh, tetapi jangan-jangan itulah yang membuat Allah tidak ridho. Jadi kita ini berobat dengan Al-Quran bukan ingin semata ingin sembuh, tetapi karena kita mengagungkan Al-Quran, memuliakan Al-Quran, dan kelak insya Allah Al-Quran akan memberi syafaat sehingga Allah mengampuni dosa kita. Karena yang begitu banyak ini, yang mungkin saja hanya dengan meruqyah orang satu ayat itu yang diterima Allah amal kita, sehingga Allah menghapus semua kesalahan kita. Yang ketiga, kalau kita ingin berobat dengan Al-Quran adalah
selain untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, juga mengagungkan Al-Quran. Yang ketiga, kita berobat dengan Al-Quran tidak lain adalah memenuhi hak Al-Quran. Karena hak Al-Quran itu banyak, ada kalanya dibaca, dibaca, dihafalkan, dijadikan hukum, diamalkan, dijadikan petunjuk, dijadikan imam, dan dijadikan obat. Maka tatkala seorang muslim itu tidak berobat dengan Al-Quran, dia hanya selalu meminum obat, meminum pil, dan mengobati dengan selain Al-Quran, maka ketahuilah dia belum memenuhi hak Al-Quran sebagai syifa. Maka bagi panjenengan semua yang belum berobat dengan Al-Quran, maka keluarga kita sampaikan bahwa hak Al-Quran adalah salah satunya, adalah dijadikan obat. Kalau kita meninggal tanpa berobat dengan Al-Quran, khawatir kita kelak di akhirat Al-Quran hujjatan alaina, akan berhujjah kepada kita. Maka mari kita dakwahkan Al-Quran ini sebagai obat. Terus semangat, insya Allah dengan semangat seperti ini panjenengan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mandi ramandi sing penting nyuwuk arsadiyannya Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Selamat harlah JRA El Santang, semoga senantiasa tetap solid, militan, dan istiqomah dakwah di Jamiah Ruqyah Aswaja An-Nahdiyah ini. Mudah-mudahan kelak kita dapat dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat, ikhwanan ala sururin mutaqabilin ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Demikian salam saya kepada Pak Ketua PC JRA El Santang yang lucu, imut-imut, dan ngemesin. Begitu pula Pak Ketua PW Kiai Haji Mulkan Azimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, yang terakhir, wasiat saya kepada diri saya sendiri dan panjenengan semua, jangan lupa selalu berdoa. Doanya Syekhuna Khalil supaya wabah virus ini tidak menjangkit kepada panjenengan semua, dengan doa takhassantu bidzil izzati wal jabarut wa atasamtu bi rabbil malakut wa tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif 'anna hadzal bala' wal waba' wa qina syarra dza' bi lutfika ya latif ya khabir innaka 'ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.